Oke, selamat datang di Brasaja V2G2. Pertama-tama kita akan mengatakan masalah kartu. Kartu itu ya seperti 1 STB 30 buat DPS Priority, lalu 24, baru lulus 30, baru STB 18. Kalau untuk support RTP 30 jika DPS-nya pakai STB. Jika 2 STB 1 loss pakai IHAP. Oke, untuk DPS sama sub bedanya cuma di atromis sama stimulan ya. Kalau dark grenade itu dipakai kalau kalian pede dengan stagger check kalian. Kalau pakai WW itu jika stagger check kalian jelek. Kalau secret chance dipakai kalau kalian sering kena gelap. Nah, kalau untuk mekanik cuma 2, satu di bar 335 itu ya stagger bodoh doang, stagger doang. Kalau untuk 145 itu yang agak susah, nanti akan sedikit dicontohin lah supaya mengerti dua-duanya. Oke, pertama-tama kita langsung masuk aja langsung ke dalam gamenya, jadi lebih gampang dijelasin. Kan awal-awal udah minta perfect block. Oke, ini masuk 1, 2, ketiga. Nah, di saat inilah kita harus tekan G ke arah tengah. Oke, langsung lanjut aja ke mekanik yang paling bahaya. Oke, untuk mekanik ini berbahaya karena dikumpul dengan mekanik meteor. Orang yang terkena battle akan mendapatkan bulatan biru. Seperti yang jika mendapatkan bulatan biru, maka di saat mekanik meteor harus keluar dari party karena jika terkena meteor biasanya bisa mati. Dan biasa suara meteor ada suara strength. Oke, di sini selanjutnya adalah black hole. Black hole free DPS, tapi jangan berdiri di tengah black hole-nya. Di sini kalian hanya menunggu lingkaran merah tertutup sampai tengah, sampai dia keluar kuning, tekan G ke arah black hole. Selesai. Oke, selanjutnya mekanik counter, combat con. Bos akan mengeluarkan con depan belakang, dan dia akan mengeluarkan rokel di sebelah kanan. Sekarang counternya adalah di antara bos dengan rokelnya, counter saja rokelnya. Jika kalian berhasil mengcounter, bos akan mendapatkan debuff. Debuff itu menandakan bos tidak akan mengeluarkan rokel dalam waktu dekat. Oke, selanjutnya backstrike counter, bos akan mundur ke belakang dan dia akan spawn rokel di sampingnya. Terus counter bos akan maju ke depan dan kita akan counter di depan dia sebelumnya. Pija akan minta counterin Pija kedua dari luar ke dalam, dan ini adalah free DPS jika dikasih shield. Lanjutnya mekanik biasa, dark beam, stay dekat bosnya, dan super harus kasih shield di sini. Selanjutnya saya spot, kalian harus agak hati-hati di sini karena jika kalian kena knockdown tidak bisa bangkit, kalian bisa mati di sini. Setelah meledak dia akan keluar petak kuning, jika itu terkena akan memberikan efek silence jika menggunakan 5 skill. Kontak ke perfect block, salah satu yang sering bunuh orang, dan kalian harus tekan G di saat dia memukul. Oke, kali 335 stagger untuk normalnya, kalian hanya perlu stagger. Rokel, setelah stagger 4 rokel, ya stagger bosnya. Begitu aja make-nya. Setelah stagger ini, kalian akan masuk ke phase 2. Phase 2 itu kalian harus bosnya jadi lemah sama lightning, dan ada ice pill. Kalau kalian nginjak ice pill itu dapat 3 debuff, kalian jadi frozen. Oke, di phase 2 kita harus pertama kali tahu itu IQ test karena sering bunuh orang. Oke, bos akan kalian harus melihat kedip-kedipnya sesuai dengan urutan. Itu seperti kedip-kedip, 1 di arah jam 11, 2 di arah jam 2, 3 di arah jam 5.
Kalau hitam itu di ignore kalau di normal. Kalian sebagai support kalian bisa help ya pakai God Decree. Nah, oke, untuk mekanik full bar itu kalian harus nggak boleh terlalu dekat ya, karena itu ada dotnya di lingkaran itu. Kalian pakai space bar, bisa tunggu. Kalau kalian ada dapat brand, kalian ke arah jam 6 ngumpul. Oke. Nah, di sini kalian harus tabok shieldnya sampai pecah, atau kalian bisa pakai Nineveh seperti di video. Memakai Nineveh-nya itu pas ada keluar esnya ya, yang seperti di video. Oke, satu aja gak pecah, maka akan wipe. Selanjutnya kita langsung ke mekanik berbahaya, pertama Record dan Stagger. Ini di saat kalian mendapat mekanik ini, kalian dapat brand, lari dari bosnya, dan Stagger. Jika kalian gagal Stagger, support harus ngasih seal atau DR, tidak mati. Selanjutnya adalah Medusa Sight. Bos akan lempar 2S, itu tidak boleh dilihat. Jika kalian kena sight-nya, maka kalian tidak bisa dihil dalam 40 detik. Line atau garis, jangan berdiri di garisnya karena mungkin damage sangat sakit. Selanjutnya Crescent buat. Di sini support kalau bisa pakai DR, dan pastikan gold kalian berhasil karena damage-nya sangat sakit. Jadi yang pertama kali itu yang di garisnya dilemparin, baru di luar garis dilemparin. Guat merupakan P2 dan P3, begitu juga dengan mekanik ini. Co-op counter, di saat dia kedip sekali langsung spacing dan siap-siap counter. Oke, sekarang mekanik 145 kok wise off. Jika miss off, maka belakang kalian akan jadi gelap dan dia akan menambah stack bosnya. Dan setiap satu stack yang miss itu akan menambah bos damage. Untuk DPS bisa baik biasa aja, tapi kalau untuk support wajib pakai skill. Di sini kalian harus jalan pelan-pelan sambil co-op-nya. Jika dalam duluan, maka kalian akan dapat jatah dalam 3 kali dan luar 2 kali. Jika luar duluan, maka kalian akan dapat jatah luar 3 kali, dalam 2 kali. Jika kalian kecepatan jalannya, kalian akan kena jarum di depan. Jika kelambatan, kalian akan kena jarum di belakang. Di sini yang membeku itu hanya DPS ya. Support itu tidak beku sama sekali. Setelah cutscene, support berdiri belakang DPS yang membeku dan pecah S-nya bisa stagger saja. Begitu saja mekanik kedua. Saya akan kasih contoh untuk yang DPS juga. DPS itu ya, kalian bisa pakai Gustaven ya di sini. Nah, itu full luar dulu, full dalam, full luar. Biar kita ambil S-nya satu stack dulu, biar nanti gampang bekunya. Full lagi. Nah, ini kita cepat masuk ke S dulu biar 2, 3. Untuk DPS tuh yang op kelima kalau nggak dapat nggak apa-apa, yang penting beku di kelima, jangan keempat. Karena kalau keempat pasti kalian mati. Oke, dan stagger saja. Oke, di phase 3 yang paling pertama harus dipilih side guard. Keluar set sebanyak mungkin, dan 2 set terakhir itu akan menjadi petanda. Jika setnya keluarnya di ada jam 1 dan 7, maka save zone-nya di jam 11 dan 5. Jika keluarnya di 11 dan 5, maka save zone-nya di 1 dan 7. Dan kalian harus lihatnya siapa yang dapat puzzle itu harus berdiri dekat bos. Yang tidak dapat battle akan berdiri di agak ujung untuk pegat. Dan jangan lupa party 1 itu sebelah kiri, party 2 itu sebelah kanan. Oke, di sini adalah tapping planet global Megla. Pertama kelas lakuin ya party kalian 1x3 party kalian, baru kalian ping bosnya dan kena spasi, dan cari mana yang asli berdasarkan ping kalian tadi, dan
atau brand lah, khusus Tiger bosnya. Base the Cloud Guard. Kalian tunggu flashnya 1,5 detik lagi baru tekan guard. Selanjutnya Scream B. Scream B ini selalu keluar setelah phase 3 baru masuk. Night Bossnya akan melakukan satu jalan mekanik, bisa akan melakukan Scream B. Ice Orb. Orbnya hanya perlu didekati saja sampai pecah. Kalau tidak didekatin akan pecah dan menimbulkan damage yang besar. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih.